Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat sahib, a'azanallahu wa iyyakum. Kembali bertemu dengan Nahwu Corner, ya, di pojok Nahwu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang masih dari kategori kalimah, ya, masih di masalah kalimah. Tapi selalu kita ulang biar nggak lupa, ya. Biasanya kalau diulang-ulang itu insya Allah akan teringat. Partikel terkecil disebut dengan huruf, kemudian kumpulan huruf disebut dengan kalimah, dan kumpulan kalimah namanya adalah jumlah. Jadi haraf, kemudian kumpulan huruf itu disebut dengan kalimah, lalu kumpulan kalimah itu disebut dengan jumlah. Dan kita sudah sama-sama juga pahami bahwa jumlah yang sempurna itu disebut dengan jumlah mufidah, atau kalimat yang sempurna disebut dengan jumlah mufidah. Ada ahli nahwu yang lain mengatakan kalam, ada juga yang mengatakan qaul atau kalim. Intinya sama, yaitu kumpulan dari beberapa kalimah. Kemudian kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa kalimah itu ada tiga macam, yaitu isim, fi'il, dan harf. Isim, fi'il, dan harf. Kita kembali ingatkan bahwa kalimat bahasa Arab sebanyak apapun yang kita lihat, atau Al-Quran yang isinya ribuan ayat, bahkan mungkin jutaan, miliunan, triliunan kalimat-kalimat Arab, itu sebenarnya kalau dikategorikan cuma ada tiga: isim, fi'il, atau huruf. Artinya kalau bukan isim berarti fi'il, kalau bukan fi'il berarti huruf. Cuma ada tiga saja. Nah, seperti yang kita janjikan, kita sebagai kaum muslimin insya Allah bisa memahami, setelah Anda mendengarkan apa yang akan kita sampaikan, akan tahu bahwa di dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu dikategorikan dalam tiga hal: isim, fi'il, huruf. Dan kita semua bisa mengkategorikan itu, insya Allah. Oleh karenanya mari bersama kita dalami. Isim lebih gampangnya kita katakan namanya kata benda, atau bisa juga kata sifat, itu masuk dalam kategori isim. Fi'il itu kita kenalnya dengan namanya kata kerja. Adapun huruf lebih gampangnya kita katakan kata sambung. Artinya kalau huruf itu tidak akan bisa memiliki makna kecuali dia bersambung dengan yang lainnya. Taib. Kalau secara istilah, isim itu adalah setiap lafadz yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, ataupun masuk di dalamnya juga kata sifat. Artinya kalau kita tahu itu manusia, dengan yang dengar insya Allah manusia semua, ya. Manusia itu masuk dalam kategori isim. Kalau kita pergi ke kebun binatang, di sana ada hewan-hewan, ya, yang kita kenal, kaki 2, kaki 4, ada nggak kaki 5? Nggak ada, ya. Itu kalau semua isim itu, semua hewan itu juga masuk dalam kategori isim. Atau tumbuh-tumbuhan, itu juga isim. Atau benda mati seperti ini pulpen juga isim. Ini kalau kita tahu artinya. Nah, sekarang Ustadz, gimana kalau nggak tahu artinya? Kalau nggak tahu artinya, maka kenali ciri-cirinya. Jadi isim itu adalah nama manusia, hewan atau binatang, tumbuhan, kemudian benda mati, lalu kata sifat. Nah, kalau kita nggak tahu artinya gimana, maka kenali ciri-cirinya. Ciri-ciri isim.
Nah, ciri-ciri isim. Apa sih ciri-ciri isim? Yang pertama, diantara yang perlu kita ketahui kalau itu isim, fiil atau bukan, atau huruf, maka kita kenali dari ciri-cirinya. Yang pertama, ciri isim. Satu, didahului dengan al. Dahului dengan al. Ya, kalau Anda dapati di dalam kalimah bahasa Arab, kemudian awalnya itu al, itu menunjukkan isim. Contoh, ya, contohnya adalah alhamdu misalnya. Alhamdu. Al-Quran. Lihat para pemirsa yang dirahmati Allah, ini dimulai dengan al. Ini ada al, ini juga ada al. Berarti alhamdu, kalimat hamdun itu berarti isim. Karena apa? Karena ada alnya. Kemudian Al-Quran, Quran itu berarti isim, masuk dalam kategori isim. Karena ada apa? Karena ada alnya. Karena ada alnya. Coba para pemirsa atau pendengar sekalian, baca surat Al-Fatihah. Misalnya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang isim? Alhamdu, betul. Kemudian al-alamin. Kenapa dikatakan isim? Karena ada alnya. Nah, bisa kan mendeteksi semua Al-Quran ini. Coba dengan ketika baca Al-Quran, lihat ada banyak Al-Annas, Al-Falaq, Al-Baqarah. Ada alnya semua kan? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan isim. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, di antara ciri isim adalah diakhiri dengan tanwin. Tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu harokat, ya, harokat yang isinya an, in atau un. Nah, ini tanwin. Kalau Anda dapati ada kalimah Arabiyah itu ada tanwinnya, itu berarti isim. Silahkan bisa dibaca di berbagai kalimah-kalimah Arab. Kita misalnya di kalimat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ghafurur rahim. Misalnya sebut kata ghafur ar-rahim, ghafurur rahim, ghafurun rahimun. Lihat, itu ada tanwin. Di sini ada tanwin, para pemirsa. Kalau Anda dapati kalimat Arab itu ada diakhiri dengan tanwin, pastikan itu adalah isim. Pastikan itu adalah isim. Dan banyak, tentunya kalau antum sekalian dan antuna sekalian melihat ke kalimah-kalimah Arabiyah yang diakhiri dengan tanwin, itu berarti menunjukkan isim. Bisa dipastikan itu adalah isim. Yang pertama al, yang kedua tanwin, dan cukup mungkin tiga ciri dulu ya pada kesempatan ini untuk memahami itu isim atau bukan. Yang ketiga adalah ketika bisa dimasuki dengan huruf jar. Nah, huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf jar itu terangkum dalam kata, ini biar gampang ini ya menghafalnya ya. Huruf jar itu apa? Bila kalian mimpi lala dan rubah. Loh, itu kan bahasa Indonesia, Ustaz. Enggak, itu bahasa Arab. Mari kita lihat huruf jar. Huruf jar itu terangkum dalam kata bila kalian, nih, bila kalian mimpi lala
Dah sampai sini aja. Rubahnya kapan-kapan aja. Nah, coba pemirsa lihat. Bi. Ini bahasa Arab ya. Bi. Artinya dengan. Ila. Ke. Kemudian ka. Seperti. Li. Untuk atau milik. An. Dari. Ya, an, dari. Kemudian mimpi itu dari min dan fi. Nah, min dan fi. Nah, lalai itu maksudnya adalah ala. Nah, ini huruf jar ini namanya ya. Ini namanya huruf jar. Kalau ada huruf jar ini, maka setelahnya pasti isim. Ya, ingat-ingat. Pemirsa hafalkan ini ya. Apa? Coba kita bareng-bareng. Bila kalian mimpi lala. Tapi yang fasih. Bila kalian min fi'ala. Nah, itu berarti fasih. Nah, kalau Anda hafal ini, pastikan setelah huruf-huruf ini adalah isim. Pastikan setelah huruf-huruf ini adalah isim. Coba bisa baca misalnya di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Kalimat birabbi an-nas. Coba pemirsa sekalian, lihat mana yang menunjukkan isim pada kalimat birabbin nas. Iya, pintar. Rabbi ini isim karena apa? Karena ada bi. Bi itu huruf jar. Setelah bi maka Rabbi. Rabbi berarti isim. Kemudian Anas. Anas juga isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Nah, jadi tahu kan ya? Pasti insya Allah dengan izin Allah para pemirsa bisa memahami. Oh, itu berarti isim, Ustaz. Ya, iya, isim kalau ada alnya atau diakhiri dengan tanwin atau setelah huruf-huruf ini. Atau setelah huruf-huruf ini. Nah, nanti coba pemirsa sekalian bisa dilihat-lihat di Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda akan dapati, oh saya tahu ini isim, ini isim. Nah, insyaallah taala kemudian kita akan ketahui setelahnya ciri-ciri yang lainnya yang insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham man takhirur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.